Baik, kerabat Timur, kita mulai dari sekarang di 7474182. Udah siap untuk on air. Halo, selamat malam Imelda. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Mas siapa nih? Mas Arif. Mas Arif, oke. Mas Arif, udah siap untuk bercerita ya? Iya. Oke, alamatnya tolong disimpan saja, langsung on air dari sekarang. Silakan Mas Arif. Oh iya. Jadi kan sekitar bulan April atau Mei gitu kan, tetangga saya itu ada yang meninggal. Itu dengan cara gantung diri di depan pintu. Dia itu ada masalah, tapi nggak ada solusi mungkin. Dia ambil jalan pintas. Itu, nah, kebetulan juga itu tetangga saya dari dulu kan merantau itu ke Bengkulu, kalau nggak salah, itu ke Sumatera pokoknya gitu. Saya ingat sekali waktu saya kecil tuh, namanya Mbah Umar tuh, dia orang desa saya, terus merantau udah puluhan tahun, dari tahun 80-an lah itu. Nah kemarin kan orangnya pulang, Mbah Umarnya itu pulang gitu, malamnya itu dia kan duduk-duduk di depan rumah. Di depan rumah itu ada deker, kalau orang sini bilangnya bu gitu, buat duduk-duduk gitu. Nah Mbak Umarnya duduk di situ, terus nggak lama itu ada orang jalan dari arah barat. Udah deket gitu orangnya nyapa, Mbah. Mbak kan udah lama nggak itu kan nggak tahu. Aku ini sopo? Aku Solikin. Oh, aku tokin. Iya Mbah. Ya aku jangan di Arab Rondo Mbah. Oh, terus dia tanya lagi, ya bujumu ning di, bujuku hilang, dia bilang gitu katanya. Terus Mbah, Arab Rondo itu, yowes, orangnya kan jalan ke arah Pos Ronda. Mbah Umarnya kan orang nggak tahu ya, biasa-biasa aja. Terus itu keluar anaknya, emang Solikin kok gering saya iyo. Solikin siapa Mbah? Di Solikin itu tenggara anaknya nikah gitu kan. Loh, mana Pak? Ini serawan Pak. Mana Pak? Ini diri. Nah, berarti ini dengan apa aku nengkini mau? Berarti nganu kok memedi. Mbah Umarnya ya kaget. Terus orang-orang ya kaget apa jadi gempar ini malam Senin kemarin tuh kejadiannya itu Mas. Halo Ya Mas, kita masih dengerin ya. Sampai sebatas itu aja Mas ceritanya. Iya, cuman dia menyapa Mbah Umar itu, arwahnya itu baru sekali aja, atau mungkin ada orang lain yang ada di sekitar situ juga sempat menangkap? Kalau yang saya tahu nggak ada selain Mbah Umar itu ya pernah dilihatin gitu. Oke. Itu ceritanya meninggalnya gimana Mas? Jadi dia ini kan di rumah sendiri, istrinya kan kerja jadi TKW. Nah terus si orangnya ini dia punya hubungan sama seseorang itu ya. Terus orang itu hamil, perempuan itu. Orang yang meninggal dunia ini siapa Mas namanya? Itu namanya Solikin. Solikin ya? Ya. Itu, nah, si perempuannya minta tanggung jawab. Pak Solikinnya kan bingung mungkin, dia kan sudah punya istri, sudah punya anak, dan mungkin juga malu sama Anda. Samping itu waktu itu sebelum kejadian itu pihak perempuannya itu datang ke desa saya, satu rombongan itu sama tentara juga. Pokoknya intinya minta harus nikah. Itu sama Pak Solikinnya itu tadinya kebingungan. Makanya dia ambil jalan pintas itu. Jam 3 pagi kejadiannya, dia gantung diri. Setelah kejadian itu beliau dimakamkan seperti biasa ya? Iya, seperti biasa. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau beliau mungkin arwahnya gentayangan atau gimana? Pernah sih ada juga yang katanya ya itu di depan makam itu
Tapi katanya dia tuh cuma diem berdiri di di depan pintu masuk makam. Itu ada yang tukang sayur itu yang mau berangkat belanja itu dilihatin di situ di kuburan. Tapi diem aja orang itu nggak nyapa kayak yang kemarin itu. Tuh. Tapi waktu sama Mbah siapa tadi? Mbah Umar dia ngobrol ya? Ngomong dia tuh. Dia jawab aku solihin gitu. Emang di desa situ ada berapa solihin, Mas? Ada 2. Yang satu solihin kecil, yang satu solihin yang udah tua itu. Tapi ya mbahnya yakin kalau itu suara solihin yang sudah meninggal. Iya, kalau solihin kecil kan umurnya masih 14 tahun kan. Waktu itu dia belum lahir, Mas. Waktu Mbah Umarnya itu merantau. Jadi kalau solihin yang bunuh diri ini dia udah tahu kecilnya itu ada solihin anaknya Mbah itu pokoknya itu saya itu aja. Suaranya hafal juga ya? Iya. Pokoknya ketika dia nyebut solihin, dia tuh langsung ingat oh itu solihin anaknya itu kan gitu. Tahu. Keluarga istrinya tahu ya kalau meninggal dunia? Tahu. Pertamanya nggak tahu. Terus pulang berarti ya? Nggak bisa pulang. Terus dikasih tahu, jadi istrinya itu jadi marah gitu. Sampai apa? Marahnya karena ini ya marah kasusnya. Karena tahu penyebabnya itu kenapa. Jadi gini, marah dia tahunya kan meninggal secara wajar, sakit katanya gitu waktu itu dikasih tahunya. Terus orang yang mungkin nggak bertanggung jawab itu dia SMS bahwa suamimu itu meninggal bunuh diri karena begini gitu. Akhirnya marah, nggak mau kirim uang untuk selamatan yang kemarin itu nggak dibiayain sama istrinya itu. Oke, Mas ini meninggalnya gantung diri di mana, Mas? Samping rumah gitu? Di tengah pintu. Di tengah pintu pas. Orang kalau kita lihat itu tengah, jalan waktu itu maksudnya tengah di dalam rumah tengah pintu atau tengah pintu yang pintu depan itu? Jadi gini, kalau masuk rumahnya itu masuk gitu toh, sebelah kiri ada kamarnya bapak itu. Nah di situ itu diiketin di belandar itu pakai tali gadung itu ya di situ. Kalau ibunya itu dengar gludak itu katanya, tapi nggak ngeh itu loh, ini ya tikus apa gitu. Nah pas jam 4 pas 5 itu kan bangun, itu orangnya udah meninggal ya, udah panggil Tim eneng kopi pura. Tim maksud katanya. Tim eneng kopi pura. Masih diem. Lu pipi tak takoni kok meneng wae iki. Jadi masih nggak tahu itu dia meninggal. Dia itu masuk kamar lagi. Nah, sekitar jam 5:30 itu anaknya itu bangun. Karena udah tahu tuh. Bapaknya kita gantung diri itu. Lah sama anaknya itu dipotong talinya itu, Mas. Itu dia tarik kursi, dipotong pakai bendu itu, parang jatuh itu akhirnya. Nah itu baru geger itu panggil tetangga itu semua ke situ. Itu pas ketahuannya udah berapa hari gantung, Mas? Oh baru ya. Jam 3 gantung, jam 5:30 ketahuan. Belum ini ya? Iya. Belum nginep ya? Berarti jajar ya satu desa itu ya? Oh iya. Iya, pikir itu. Tapi dimintanya dirahasiakan, takutnya nanti kalau malah urusan panjang itu orang-orang pada takut. Tapi untuk orang-orang yang biasa sis kampling gitu? Pos kampling kan baru. Oh baru? Pos kampling itu baru dibikin. Ini kan ada program penggalaan pos kampling itu kan, nah itu di rumahnya yang Mbah Umarnya agak sana itu dibikin pos kampling. Tapi belum Pak Solikin ini dulunya juga aktif ya, sis kampling. Jadi waktu Mas Solikin masih hidup, pos kamplingnya belum ada, belum dibikin. Ini baru 2 bulan ini kampling itu. Oke, Mas Bo,
Saya langsung sampaikan ke Mas Bu aja daripada nanti putus. Mas Bu silakan. Ya, ini Nun Sewu ini ya, buat Pak Arif ya Pak. Ya. Pak Arif sih. Nun Sewu, meninggalkan pesan apa? Mungkin menuliskan sesuatu atau enggak? Mungkin beberapa hari atau misalnya berapa jam sebelum melakukan suicide atau bunuh diri ini ada pesan apa mungkin gitu Pak Nun Sewu? Kalau nggak salah sih iya ada, tapi saya itu nggak ingat ya. Gitu ya. Itu Nun Sewu lupa gitu. Saya nggak lupa saya. Oke. Untuk tahu jam 3 itu kok tahu jam 3 bunuh dirinya itu mungkin ada indikasi mungkin dari pihak berwajib atau bagaimana kok? Ya kalau kan itu ada babinsa ke situ. Ditanya mamanya itu, ya bilang mau dalu pirang apa? Itu tadi Pak bludak itu di situ. Tuh. Ledak-ledak itu diperkirakan jam 3 itu ya. Kakinya nendang itu aja. Oke. Ini Nun Sewu Pak, memang terkadang itu ini ya Pak. Kalau saya membacanya begini Pak, Nun Sewu sekali. Dalam arti ada satu pesan yang memang mau ingin disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua memang orang itu kalau tenang itu mungkin kalau kita doakan, kita berikan satu doa terus memberikan satu ketenangan. Kalau menurut saya seperti itu ya Pak. Karena mungkin tadi Panjenengan menceritakan kalau untuk selamatan yang keberapa kali gitu ya tadi ya, itu tidak dibiayai itu akhirnya itu Nun Sewu Mas, Pak, apakah memang terus diselamati gitu atau memang karena tidak biaya itu akhirnya tidak atau bagaimana? Tidak di itu ya, oke. Ya kalau menurut saya ini gini ya. Dan ini Nun Sewu Pak, mungkin sampai sekarang mungkin ada tanda-tanda seperti itu juga dalam arti masih ya kalau orang Jawa bilang masih ngeto atau istilahnya masih menampakkan diri secara visual mungkin atau memang sekarang sudah tidak sama sekali atau bagaimana Pak? Ya Pak, terakhir yang kemarin malam Senin itu. Terakhir kemarin ya, malam Senin. Tadi itu saya lewat kubinnya itu ya agak teringat apa kemarin itu. Gitu. Ya. Nun Sewu, kejadian ada hubungannya dengan Minggu sama Senin nggak Pak? Nggak tahu sih Mas, nggak tahu. Untuk kejadian pada waktu bunuh diri itu Pak? Oh, bunuh dirinya itu hari apa ya itu? Kalau nggak Rabu, Selasa. Rabu Selasa. Kalau nggak salah itu hari itu, di antara hari itu. Pada waktu Pak Umar atau Mbah Umar tadi melihat visualisasi itu, menurut itu hari apa Pak? Hari Minggu malam Senin. Hari Minggu malam Senin melihat penampakannya ya, oke. Ya mungkin kalau boleh saya berkomentar ya memang ada sesuatu hal yang mungkin karena belum terselesaikan, yaitu yang pertama ada pesan ke situ juga, yang kedua memang ini kalau bahasa awam itu meminta doa Pak Nun Sewu. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Iya mungkin itu. Oke, begitu Mas Arif. Ya. Terima kasih sudah gabung dengan kita di Nightmare ya. Oke, selamat malam Mas. Iya, selamat malam. Kita tunggu penelpon berikutnya ke Rauti Melda di 7474182.